Nah, aku akan menceritakan kepada kalian legenda atau cerita rakyat dari Korea, Putri Pyeonggang dan si Idiot Ondal yang mendasari pembuatan dari drama River Where the Moon Rises ini. Jika teman-teman udah pernah menonton dari River Where the Moon Rises, mungkin teman-teman bisa membandingkan cerita River Where the Moon Rises dan cerita legenda Putri Pyeonggang dan si Idiot Ondal. Jadi, once upon a time, pada zaman dahulu kala, dalam pemerintahan Raja Pyongwon dari Kerajaan Goguryeo, di mana Kerajaan Goguryeo ini adalah salah satu kerajaan terbesar dari 3 kerajaan besar yang ada di semenanjung Korea pada saat itu. Kerajaan pertama itu Goguryeo, terus Kerajaan Silla, dan Kerajaan Baekje. Nah, latar dari cerita ini ada pada Kerajaan Goguryeo. Pada saat itu, hiduplah seorang anak laki-laki yang sangat ceria, yang sangat baik hati, tapi sayangnya dia adalah seorang yang sangat miskin, berpakaian compang-camping, dan pergi ke sana kemari untuk meminta makanan untuk ibunya yang buta. Laki-laki itu bernama Ondal. Kalau misalnya kalian ngeh dengan namanya, nah Dal itu dalam bahasa Korea, ya itu artinya bulan, oke? Makanya di River Where the Moon Rises itu ada kata moon-nya, disangkut pautkan sama moon. Di sisi lain, Raja Pyongwon di istana mempunyai seorang putri bernama Putri Pyeonggang. Nah, Putri Pyeonggang ini digambarkan sebagai putri yang sangat cengeng. Setiap hari dia terus menangis dan membuat keributan, sehingga Raja Pyongwon selalu saja mengolok-olok anaknya, mengolok-olok Putri Pyeonggang, dan berkata, kalau misalnya kamu tidak berhenti menangis, aku akan menikahkanmu dengan si Idiot Ondal yang ada di kota. Nah, kata-katanya seperti itu, dan setiap kali Putri Pyeonggang mendengarkan kata-kata ayahnya, kata-kata Raja Pyongwon, ancaman dari Raja Pyongwon, nah Putri Pyeonggang selalu berhenti menangis. Kata gang dari nama Putri Pyeonggang memiliki arti sungai. Jadi teman-teman pasti udah ngeh kan kenapa namanya judul dramanya itu River Where the Moon Rises, karena kedua pemeran utama mempunyai arti nama seperti itu. Nah, bertahun-tahun kemudian, saat Putri Pyeonggang beranjak dewasa, saat ia umur 16 tahun, Raja Pyongwon ingin menikahkan Putri Pyeonggang dengan salah satu pejabat kerajaan yang kalau misalnya kita bandingkan dengan drama River Where the Moon Rises, pejabat istana ini adalah Jenderal Gugon. Jadi dalam drama River Where the Moon Rises, Putri Pyeonggang mau dijodohkan dengan Gugon, dengan Jenderal Gugon. Tetapi kalau di cerita rakyat aslinya, Jenderal Gugon tuh nggak disebutkan, cuma disebutkan sebagai seorang bangsawan, seorang pejabat istana seperti itu. Nah, tapi Putri Pyeonggang ternyata tidak setuju dengan perjodohan itu. Dia tidak ingin dinikahkan, dijodohkan dengan si royal official itu. Dan dia berkata ke ayahnya, si Putri Pyeonggang ini ingin menikah dengan Idiot Ondal. Dan hal itu membuat Raja Pyongwon marah. Nah, si Putri Pyeonggang dia kekeh pengen nikah dengan Ondal. Nah, saat bertemu dengan ayahnya, Raja Pyongwon, Pyeonggang berkata seperti ini, ayah, dari dulu bukannya ayah selalu mengatakan kalau misalnya ayah akan menikahkanku dengan Ondal, tapi kenapa sekarang ayah akan menjodohkanku dan menikahkanku dengan orang lain? Hal itu membuat Raja Pyongwon sangat marah, dan akhirnya Raja Pyongwon mengusir Putri Pyeonggang dari istana. Pyeonggang yang telah diusir dari istana kemudian membawa perhiasan-perhiasannya dan pergi menemui Ondal di rumahnya. Nah, pada saat dia bertemu, si Putri Pyeonggang tuh langsung mengajak Ondal untuk menikah, tetapi ya karena Ondal tidak mengetahui siapa Putri Pyeonggang, lalu dia berpikir apa jangan-jangan ini adalah seorang nipu atau ini orang gila, maksudnya kenapa tiba-tiba ada orang yang ingin menikah denganku, orang yang compang-camping dan idiot ini, pikir si Ondal. Tapi setelah Ondal tuh kayak mencoba mendorong dan menjauhkan Putri Pyeonggang dari dirinya, nah si Putri Pyeonggang tuh tetap aja kekeh pengen banget bersama dengan Ondal, sehingga pada akhirnya Ondal memperbolehkan Putri Pyeonggang untuk tinggal bersamanya dan ibunya yang buta. Pokoknya tiap hari tuh Putri Pyeonggang kayak menunjukkan perasaannya, menunjukkan ketulusannya kepada Ondal dan juga ibunya yang buta. Pokoknya, dan karena itu Ondal akhirnya jatuh cinta kepada Pyeonggang dan mereka berdua akhirnya menikah.
Nah, setelah pernikahan itu, Putri Pyeonggang ingin membuat Ondal menjadi orang yang lebih pintar, yang lebih gagah, yang lebih pokoknya yang lebih istilahnya lebih bagus gitu, lebih baik gitu. Jadi Putri Pyeonggang mengajarkan Ondal bagaimana membaca, bagaimana menulis, kemudian bela diri, lalu mengajarkan berkuda, mengajarkan cara bertarung dengan pedang, dan pokoknya semua hal yang dibutuhkan untuk menjadi bangsawan. Oleh karena itu, Ondal akhirnya setelah diajarkan dengan Putri Pyeonggang, Ondal berubah menjadi pria yang sangat perkasa, pria yang sangat pintar, pria yang jago bela diri dan lain sebagainya. Beda jauh dari Ondal yang sebelumnya. Terus Pyeonggang juga menjual perhiasan yang dia bawa dari istana, kemudian menyuruh Ondal untuk membeli rumah, membeli sapi, ternak, membeli ladang padi, membeli kuda-kuda bekas perang, kuda-kuda perang, tapi yang sudah nggak dipakai lagi. Dan kata Putri Pyeonggang, kuda-kuda itu akan dijual dengan harga yang sangat murah. Beli saja kuda-kuda yang sakit, kuda-kuda perang yang sudah sakit. Nah, setelah kita beli, nanti kita akan merawat mereka dengan maksimal. Kita akan memberikan dia makan, mengobati mereka, sehingga saat mereka sehat nanti, mereka sudah siap untuk menjadi kuda-kuda perang. Semua yang Putri Pyeonggang suruh ke Ondal tuh Ondal laksanakan. Dan begitulah sehingga mereka akhirnya hidup lebih makmur bersama di luar istana. Nah, pada suatu saat ada sebuah festival berburu yang diadakan di sebuah pegunungan namanya Gunung Nakrang. Nah, di situ memang Goguryeo ceritanya mempunyai festival-festival berburu hewan-hewan buas, dan Ondal akhirnya mengikuti festival berburu binatang buas itu. Usut punya usut, ternyata Raja Pyongwon, ayahnya Putri Pyeonggang, juga mengikuti festival itu dan dia memimpin festival itu sendiri. Mereka berburu hewan-hewan buas dan pada akhirnya Ondal keluar sebagai pemenangnya. Ondal memburu banyak sekali hewan-hewan buas sehingga membuat Raja Pyongwon terkagum-kagum dengan Ondal dan menanyakan siapa Ondal ini. Nah, saat dia menjawab, ternyata Ondal adalah si idiot Ondal yang terkenal idiot dan compang-camping itu, sehingga saat Raja Pyongwon sadar bahwa orang ini adalah orang yang Putri ingin nikahi pada saat itu, Raja terheran-heran, Raja terkaget-kaget, dan sebagai bentuk rasa senangnya dari Raja Pyongwon, Ondal diangkat sebagai prajurit kerajaan. Nah, setelah itu pokoknya Ondal akhirnya jadi prajurit perang, terus mengikuti perang untuk melawan musuh. Dan saat dinasti Zhou dari Cina berusaha untuk merebut tanahnya Goguryeo, nah, Ondal juga ikut berperang untuk melawan dinasti Zhou itu. Dan pada saat peperangan, Ondal dengan sangat gagah, dengan sangat berani, dan dengan sangat kuat membunuh sekitar 20 orang tentara musuh dalam satu kali tebasan. Dan itulah yang membuat Goguryeo akhirnya mencapai kemenangan mereka. Karena Raja merasa sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Ondal akhirnya diangkat sebagai pahlawan militer dan diangkat sebagai jenderal resmi dari Goguryeo. Nah, sepertinya setelah itu akhirnya Putri Pyeonggang juga dikembalikan posisinya sebagai putri dan dianggap lagi sebagai putri, dan sehingga mereka berdua tinggal di istana bersama-sama. Beberapa tahun kemudian, Raja Pyongwon meninggal dunia, sehingga Raja Pyongwon digantikan oleh anak laki-laki sulungnya, adiknya si Putri Pyeonggang, yaitu Raja Yongyang. Nah, pada saat pemerintahan Raja Yongyang, Ondal dan Putri Pyeonggang masih memiliki ketenaran di kalangan masyarakat, di kalangan rakyat, dan mereka benar-benar dicintai oleh rakyat karena yaitu mereka suka berbaur dan mementingkan rakyat. Nah, pada suatu hari, Ondal dan Pyeonggang pergi ke istana untuk bertemu dengan Raja Yongyang dan memberitahukan sebuah info penting, di mana Silla, kerajaan tetangga mereka yang waktu itu menjadi musuh mereka, Silla telah mengambil sebagian tanah Goguryeo, telah menjajah sebagian tanah Goguryeo, dan hal itu membuat rakyat yang terusir dari tanahnya sendiri meminta untuk mengambil kembali tanah yang direbut oleh Silla itu. Ondal ini menyarankan kepada Raja Yongyang untuk membentuk sebuah pasukan yang akan mengambil kembali tanah Goguryeo dari Silla. Dan Jenderal Ondal memang menawarkan dirinya sendiri untuk memimpin perang tersebut. Nah, karena Raja Yongyang juga berpikir bahwa
mereka memang butuh untuk memperkuat bagian daerah di selatan Goguryeo, sehingga Raja Yongyang akhirnya menyetujui permintaan dari Jenderal Ondal. Dan setelah itu, setelah beberapa hari persiapan, Jenderal Ondal pergi ke selatan Goguryeo untuk merebut kembali tanah mereka. Pada saat itu, saat peperangan melawan Silla, sayangnya Jenderal Ondal meninggal di dalam peperangan itu. Dan saat prajurit-prajurit ingin membawa pulang jenazah dari Ondal di dalam sebuah peti yang didorong, peti itu tidak bisa didorong sama sekali, sangat-sangat susah untuk didorong, sehingga Putri Pyeonggang, sang istri dari Jenderal Ondal, akhirnya datang ke Ondal dan berkata dengan kata-kata yang sangat ikonik dari cerita ini, yaitu hidup dan mati kita telah ditentukan. Nah, dengan kata-kata seperti itu, akhirnya setelah prajurit-prajurit mencoba untuk mendorongnya sekali lagi, akhirnya gerobak atau peti mati dari Jenderal Ondal bisa didorong. Mereka membawa jenazah Ondal untuk disemayamkan di kampung halamannya, seperti itu. Itu adalah cerita original dari cerita rakyat Putri Pyeonggang dan Ondal. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas perbedaan-perbedaan yang ada di dalam cerita rakyat originalnya, yaitu Putri Pyeonggang dan Idiot Ondal, dan dibandingkan dengan drama River Where the Moon Rises. Untuk video kali ini segitu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya teman-teman punya requestan atau pengen komen sesuatu dari video ini, kalian bisa langsung saja tulis di komen di bawah. Dan teman-teman jangan lupa untuk support The Clash of Cells dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, dan semua kenal kalian. Karena support kalian untuk The Clash of Cells itu sangat gratis, tidak dipungut biaya apapun, dan sangat-sangat berharga bagi aku pribadi, agar aku bisa lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Nah, pokoknya segitu aja yang bisa aku sampaikan. Prepare your little grey cells, persiapkan sel rekor kalian, karena kita akan membahas lanjutan cerita dari drama River Where the Moon Rises dan cerita di balik layarnya. Oke, assalamualaikum.